Kemudian pembahasan soal yang nomor berikutnya, nomor 5. Di sini disajikan pola gambar. Ada pola 1, pola 2, pola 3, pola 4. Banyak jajar ginjang pola ke-8 adalah. Anak-anak jangan terjebak. Di sini tidak ada kata-kata satuannya berapa. Jadi boleh nanti jajar ginjang sini panjangnya ada yang 1, panjangnya ada yang 2, ada yang 3. Jadi hati-hati untuk gambar yang pertama. Untuk yang gambar pertama di sini jajar ginjangnya ada 1. Kemudian di gambar yang kedua, jajar ginjangnya yang ukuran panjangnya 1 ada 2. Jadi ini ada 2. Kemudian masih ada jajar ginjang yang panjangnya di sini 2 satuan. Ini ditambah 1. Kemudian yang ketiga. Kemudian di situ yang ketiga bagaimana? Yang ketiga adalah di sini kita mencoba mencari panjang yang satuannya 1. Jadi yang satu ada 1, 2, 3. Berarti ada 3. Kemudian kita yang panjangnya 2. Berarti ini panjang 2 ada 1. Sama di sini 2. Berarti ada 2. Sama yang panjangnya 3. Ada 1. Kemudian yang keempat. Dan seterusnya. Ada polanya. Kalau 1 berarti 1. Kalau 2, 2 ditambah 1. Kalau 3, 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, pertanyaan di sana. Kalau 4 bagaimana? Berarti 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 8. Kalau 8 bagaimana? Ya berarti 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya jumlahkan. Nah, teknik menjumlahkan bilangan yang berurutan seperti ini ada triknya biar lebih mudah. Jadi begini, ujung dengan ujung dijumlah. 8 tambah 1, 9. 7 tambah 2 juga 9. 6 tambah 3, 9. Kemudian yang 5 tambah 4 juga 9. Oh, ternyata 9-nya ada 4. Oh, berarti 4 kali 9. Maka jawabannya 36. Nah, untuk menjawab soal-soal semacam ini, anak-anak harus cermat dalam memperhatikan pola bergambar. Jadi karena di sini tidak ada syaratnya, berarti syaratnya jajar ginjang sini bisa panjangnya 1, bisa panjangnya 2, bisa panjangnya 3. Kecuali kalau di situ banyaknya jajar ginjang yang panjang sisinya 1 satuan. Maka kalau panjangnya 1 satuan ya berarti gambar 1 ada 1, gambar 2 ada 2, gambar 3 ada 3, gambar 4 ada 4. Berarti kalau gambar 8 berarti ada 8. Jadi harus dicermati. Di sini banyak jajar ginjang tidak ada syaratnya. Jadi bisa bermacam-macam. Itu soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah berkaitan dengan fungsi. Ada sebuah fungsi, jadi gini, ada sebuah fungsi, berarti ada sebuah fungsi X, yaitu nilainya AX plus B. Kemudian di situ ada fungsi untuk F4. Nah, artinya kalau X ini X, maka kalau 4 diganti berarti 4A ditambah B sama dengan di situ udah ada nilainya min 3. Kemudian yang berikutnya F untuk X-nya min 2. Maka di situ nilainya berarti min 2A ditambah B sama dengan nilainya 9. Kemudian nanti ditanya berapakah untuk F6. Nah, di sini waktu di kelas 8 ada 2 persamaan, ada 2 huruf atau variabel yang belum tahu namanya, ini sistem persamaan linear. Nah, cara menyelesaikannya dengan eliminasi dan substitusi. Eliminasi itu apa? Eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu huruf. Hurufnya apa yang mau dihilangkan? Terserah.
Nah, ciri-ciri untuk memudahkan menghilangkan salah satu huruf apa? Dicermati di setiap suku persamaan 1 dan persamaan 2 ini koefisiennya atau angkanya. Angkanya ada yang sudah sama belum? Ada, ternyata di sini B. Maka paling gampang di soal ini saya menghilangkan huruf B, maka nanti dihilangkan huruf B. Nah, cara menghilangkannya karena B ini sama-sama positif, maka dikurang. Kalau nanti B-nya ini yang satu positif, yang satu negatif dijumlah. 4 dikurangi min 2, berarti ada 6A. Sama dengan B-nya sudah habis, hilang. Negatif 3 dikurangi 9, berarti negatif 12. Berarti ada A-nya bernilai negatif 12 per 6, berarti nilainya negatif 2. Kemudian A bernilai negatif 2, substitusi. Substitusinya kemana? Terserah. Saya pakai yang nomor yang kedua ini karena bilangannya positif biar gampang. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 ditambah B sama dengan 9. Maka B adalah 9. Negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4. Maka di sini pindah ruas jadi negatif. Maka B bernilai 5. Berarti dari situ sekarang fungsinya berubah. Fungsinya yang tadi AX plus B ini jadi berubah. Maka fungsinya ini jadi Fx sama dengan A. A-nya di sini udah ada. Berarti negatif 2X. B-nya 5. Berarti plus 5. Nah, pertanyaan di situ, berapakah untuk F6? Nah, F6 berarti, masukkan ke sini, berarti negatif 2 kali 6 ditambah 5. Berarti negatif 12 ditambah 5. Maka nilainya negatif 7. Maka ada di jawaban A. Nah, sekarang saya akan mencoba cara lain. Jadi kalau itu adalah cara dengan waktu kita belajar di kelas 8. Nah, cara lain sebenarnya begini. Anak-anak perhatikan di sini 4 min 2 6. Kemudian saya menyusun bilangan-bilangan itu dari min 2 dulu. min 2 9 saya gini. Min 2 itu saya pasangkan dengan 9. Kemudian ini ada 4 dipasangkan dengan negatif 3. Kemudian yang ditanyakan adalah 6, ini enggak tahu berapa. Kemudian langkah berikutnya saya mencari dengan jarak. Jaraknya ini masing-masing ini saya dengan jaraknya saya cari. Nah, sekarang langkah berikutnya begini. Negatif 2 ke 4. Jadi negatif 2 ke 4 ini jaraknya berapa? Kalau 2 ke 4 jaraknya jelas 2, tapi kalau negatif 2 ke 4 jaraknya ini adalah 6. 9 ke negatif 3, maka jaraknya adalah 12. Karena yang satu di sebelah kiri 0, yang satu di sebelah kanan 0. Langkah berikutnya, Anda perhatikan ini, 6 menjadi 12. Ini ternyata dikali 2. Saya ulangi, negatif 2 ke 4 jaraknya 6. 9 ke negatif 3 jaraknya 12. Kalau lebih susah membayangkan pakai garis bilangan. Yang satu di sebelah kiri 0, yang satu di sebelah kanan 0. Jadi jaraknya lebih panjang. Kemudian langkah berikutnya ternyata 6 jadi 12 kalikan 2. Begitu pula ini 4 ke 6 jaraknya berapa? Ternyata jaraknya 2. Maka perlakukan yang sama, kalikanlah dengan 2. Berarti 2 kali 2, 4. Kemudian langkah berikutnya, saya mau mencari angka yang di bawah. Maka saya perhatikan negatif 3. Oh, negatif 3 ini ternyata diperoleh dari mana? 9 dikurangi 12. Maka untuk mencari yang tidak tahu ini, angka yang tidak tahu ini didapat dari negatif 3, seperti yang di atas tadi, dikurangi 4. Jadi saya ulang lagi, negatif 3 yang di bawah ini didapat dari mana? 9 dikurangi 12. Maka untuk mencari yang di bawah ini adalah negatif 3 dikurangi negatif 4. Jadi jawabannya negatif 7. Nah, nih. Jadi ada dua cara, boleh pakai sistem persamaan linear, boleh dengan cara jarak. Jarak sederhana sekali. Kuncinya adalah bilangan
yang di dalam tanda kurung ini diurutkan dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil. Kemudian dipasangkan dengan yang diketahui. Negatif 2 pasangannya 9 dari sini. 4 pasangannya dengan negatif 3. 6 dengan yang ditanya enggak tahu. Kemudian dari masing-masing bilangan tadi dicari jaraknya. Kalau di situ tandanya beda, maka jumlahkan angkanya 2 tambah 4, 6. Tetapi kalau jaraknya sama atau angkanya sama-sama positif, sama-sama negatif, maka yang besar dikurangi yang kecil, 2. Konsepnya itu. Ini soal yang nomor 6. Kemudian soal yang nomor berikutnya nomor 7. Oke, soal yang nomor 7, soal cerita aplikasi bilangan. Dalam sebuah pertandingan lomba lari, setiap peserta diberi nomor punggung 1. Jika diberi nomor punggung berurutan mulai dari 1. Jika jumlah peserta tadi punggungnya nomornya adalah 66, maka banyaknya peserta lomba berapa? Nah, anak-anak nggak usah bingung caranya bagaimana, udah dihitung aja manual. Di sini udah ada jawabannya. Anak-anak tinggal tulis saja. Oh, misalkan saya milih nomor 9, A, tulis saja berarti ini 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, 9. Karena ada 9, nanti kan saya milih A. Kemudian cara menjumlahkannya bagaimana? Sederhana sekali. Jika nanti ada bilangan berurutan di jumlah, jangan jumlahkan satu persatu. Untuk ada triknya, ujungnya dijumlah aja. Oh, ini jumlahnya 10. Ini saya jumlah lagi. Oh, ini 10 lagi. Ini dijumlah lagi. Oh, ini 10. Ini dijumlah. Oh, 10. Oh, ternyata 10-nya ada 4. Berarti 4 dikali 10. Tapi masih ada angka 5. Tambahlah 5. Oh, jumlahnya baru 45. Sehingga jawaban nomor A salah. Kemudian kalau B, ya udah tinggal aja. Kalau 10 orang tambah 10. Ini baru ada 55. Oh, berarti masih belum benar. Tambah lagi ya satu lagi aja. Oh, tambah kalau nomor ada 11 orang, tambahlah 11. Oh, jawabannya 66. Oh, ternyata sesuai. Maka peserta larinya itu ada 11 orang. Oke, jadi sekali lagi anak-anak, kalau nanti menjumpai soal-soal cerita semacam ini, anak-anak nggak usah mengingat cara ini piye, caranya bagaimana, aku radong, tetapi di situ sudah ada jawabannya. Anak-anak tinggal menebak saja, misalkan nomor 10, ya udah kalau ada 10 orang, tulis saja 1 sampai nomor 10 di jumlah. Kalau nanti tidak sesuai, tinggal dilanjutkan tambah nomor yang berikutnya. Itu soal nomor 7. Kemudian soal yang nomor 8. Soal nomor 8, di sini berkaitan dengan persamaan linier melibatkan bilangan pecahan. Jadi situ ada 3/4 kali, kurung itu kan artinya kali ditambah X tambah 2. Sama dengan X dikurangi 1. Kemudian karena itu ada persamaan linear, ada perkalian jadi dikalikan. Ini namanya sifat perkalian distributif terhadap penjumlahan. Udah dikalikan aja. Berarti jadi 3/4 X, ya sudah 3/4 kali X berarti 3/4 X ditambah 3/4 kali 2. Boleh ini tadi tetap 6/4 boleh, atau 4 dibagi 2 dulu boleh, selalu saja 6/4. Sama dengan X dikurangi 1. Kemudian langkah berikutnya kalau anak-anak terampil dengan mengoperasikan bilangan pecahan, dilanjut. Tetapi kalau di situ anak-anak merasa ragu-ragu atau belum terampil dengan bilangan pecahan, jadikan bulat. Cara menjadikan bulat bagaimana? Di persamaan ini ada penyebutnya 2. Ternyata penyebut 2 itu sama-sama bilangan 4. Maka saya kalikan dengan angka 4. Udah dikalikan aja. 4 dibagi 4, 1 kali 3, maka hasilnya 3X ditambah 4 dibagi 4, 1 kali 6 berarti 6. 4 kali X, 4X. Dikurangi 1 kali 4, 4. Kemudian langkah berikutnya dikelompokkan. Udah 3X, artinya yang ada hurufnya X dikelompokkan di ruas kiri, maka 3X dikurangi 4X sama dengan negatif 4. Karena ini positif bergeser ke ruas yang beda jadi negatif. Maka ini min 1X atau min X sama dengan negatif 10.
Maka di situ X bernilai berapa? Negatif 10 dibagi negatif 1. Maka nilainya 10. Yang ditanya adalah X ditambah 3. Oh maaf, X dikurangi 3. Maaf, X dikurangi 3 berarti nilainya jadi 10 dikurangi 3. Jawabannya ada 7. Ada di option C. Jadi hati-hati anak-anak. Jangan di sini 10 langsung, oh itu ada jawabannya. Hati-hati, karena yang ditanya bukan X-nya, tapi nilai dari X dikurangi 3. Nah, kemudian ini soal pembahasan nomor 4 sampai nomor 8. Nanti dilanjut soal yang nomor berikutnya.